Wibi, Ya. gue dapet cerita ini dari Kaskus akun Mr. Horror. Jadi ada satu laki-laki yang mau pindah kosan ke daerah Karawang, Jawa Barat. Cuma yang tadinya dia mikir ini untuk tempat tinggal, dia malah jadi kena teror di kosan barunya ini. Kita sebut aja namanya tuh Tommy. Dan kejadian ini terjadi di tahun 2017. Tommy tuh kerja di rumah sakit swasta di Karawang. Dan karena kebetulan waktu itu si Tommy tuh baru pindah kerja dari cabang Jakarta ke daerah Karawang. Jadi mau nggak mau dia harus ngekos di situ karena rumahnya dia yang asli tuh di Jakarta. Tommy nyari-nyari kosan tuh sengaja turun di sebuah desa yang letaknya tuh nggak terlalu jauh dari rumah sakit tempat dia kerja. Karena kata temennya di daerah situ tuh banyak kos-kosan yang murah. Sambil nyari kosan, Tommy ketemulah sama kayak warung kopi gitu. Di situ dia tuh pesan kopi sama gorengan. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol lah sama pemilik warung yang ternyata si pemiliknya itu juga warga di desa itu. Dan kata si penjaga warungnya ini, di ujung desa ini tuh ada kos-kosan murah. Akhirnya si Tommy disuruhlah ke sana. Nah, setelah dari warung itu, Tommy nyoba nih nyari kos-kosan yang dibilang sama penjaga warung tadi. Siapa tahu dia mikir masih ada kamar yang kosong. Akhirnya pas dia udah mulai masuk ke desa itu, kayak jarak 100 meter dari warung yang tadi, si Tommy tuh disambut sama pintu masuk gang yang diapit sama 2 pohon beringin gede gitu. Dan pas lagi jalan, si Tommy tuh ketemu sama bapak-bapak. Ditanyalah sama dia, "Pak, tahu ada kos-kosan yang di ujung desa nggak?" Di situ bapak-bapak itu cuma nunjukin tangannya ke satu jalan yang lurus. Terus dia tuh nggak ngomong apa-apa lagi. Nah akhirnya nggak pakai pikir panjang, si Tommy ngikutin lah jalan yang ditunjuk bapak-bapak ini. Sekitar jam 5:30 sore, Tommy baru nyampe nih ke kos-kosan itu. Dan yang aneh pas diperhatiin, di tempat itu tuh jarak kos-kosan sama rumah warga tuh lumayan jauh. Kayak terisolir gitulah tempatnya. Posisinya tuh di pojok, di kanan kiri belakang kos-kosan itu penuh sama pohon beringin semua. Tapi karena dia juga udah capek, akhirnya dia langsung ketok-ketok lah tuh pintu pagar kosannya dia. Sambil dia ngomong, "Permisi, permisi." Gak lama datang tuh bapak-bapak parubaya, kisaran umurnya sekitar 60-70-an tahun. Dibukain pintu lah. Terus sama ada yang ngintip juga penghuni kos di belakangnya. Tommy langsung nanya lah ke si bapak itu, "Pak, ada kamar kosan yang kosong gak?" Si bapak ngomong, "Oh, masih banyak, kebetulan di sini baru keisi 5 dari 15 kamar. Sok mangga dilihat-lihat dulu, cari yang paling nyaman." Sambil dia ngeliat-liat ke dalam hatinya si Tommy tuh dia mikir kayak, kok sepi banget ya. Terus yang Tommy lihat juga bentuk kos-kosannya tuh kayak kumuh, gak kerawat, banyak tembok-tembok yang kayak udah rapuh gitu. Terus juga catnya juga udah pudar. Tapi karena harganya cuma 400.000, akhirnya Tommy mau juga tuh di situ. Tommy ngambil kos-kosan yang nomor 7 di pojok atas. Soalnya itu tempat yang paling mendingan lah dan masih layak dari semua tempat yang udah dicek. Ya. Nah, sesaat setelah nerima kuncinya, si Tommy naiklah ke lantai 2. Tommy sampai di depan kamar yang mau ditempatin. Pas Tommy mau buka pintunya, gak sengaja Tommy kayak ngeliat anak kecil gitu loh di jendela Moebi. Tapi Tommy di situ mikir, oh itu efek gue kecapean aja kali. Langsung tuh akhirnya dia masuk bersih-bersih kamar sama nata barang-barang yang dibawa. Nah setelah selesai bersih-bersih kamar kosan, Tommy mandi. Tapi Moebi, tiba-tiba pas lagi mau ngebilas badan, Tommy tuh ngeliat ada anak kecil yang mukanya berantakan, hancur di dalam kamar mandi sama Tommy. Iya deh. Karena kaget, Tommy disitu langsung nunduk, merem. Di situ Tommy tuh nyoba ngeberanin diri buat ngintip pelan-pelan sambil gosok matanya yang masih perih kena shampoo. Dan pas dia ngebuka matanya, anak kecil yang tadi dia lihat tuh udah nggak ada. Saking campur aduknya perasaannya si Tommy itu, di situ dia langsung buru-buru ngebilas, abis itu dia tidur. Nah karena besok Senin, si Tommy nggak mau lah di hari pertama dia kerja tuh dia telat. Akhirnya dia pasang alarm terus tidur. Terus besok paginya sekitar jam 6:30, Tommy bangun, dia siap-siap, terus ketemu sama salah satu penghuni kos yang namanya Anton. Kenalan tuh sambil ngobrol.
Dan ternyata Anton dan 4 penghuni kos lainnya tuh kayak udah hampir 3 tahun ngekos di situ. Tapi 3 orang yang lainnya tuh udah berangkat duluan. Akhirnya Tommy sama Anton jalan bareng karena kebetulan jalan menuju ke tempat kerjaan mereka tuh searah. Terus di tengah perjalanan, si Tommy iseng lah nanya ke Anton tentang yang dialamin semalam sama si Tommy. Terus di situ Anton cuma bilang, jangan heran, dibawa santai aja selama mereka nggak ganggu. Ya awal-awal juga saya juga ketakutan, tapi ya udah biasa karena keseringan juga. Nah di situ si Tommy dengernya juga agak bingung, berarti emang kejadian kayak gitu udah sering terjadi dong. Akhirnya sambil jalan dan mikirin perkataannya si Anton, Tommy makin penasaran tuh sama hal yang kayak gitu. Karena selama hidupnya si Tommy tuh gak pernah takut dan gak pernah percayalah sama hal-hal mistis. Akhirnya sampai di tempat kerjanya, dia langsung kerja. Dan sekitar jam 6 sore dia pulang. Karena lumayan gelap jalanan ke arah kosannya, Tommy sambil baca-baca doa yang dia ingat. Semua aman tuh dia lewatin sepanjang jalan, sepanjang masuk gang. Sampai akhirnya Tommy sampai di pertengahan kampung di jalan lurus tempat kosannya itu. Di situ tuh si Tommy ngerasa perasaannya tuh kayak gak enak banget Bi. Terus tiba-tiba Tommy tuh ngerasa kayak dibuntutin sama orang dari belakang. Kayak ngedenger langkah kaki yang seolah-olah niru langkah kakinya dia loh. Kayak serak, serak, serak. Di situ Tommy mempercepat langkah dia tuh, dan suaranya tapi makin keras. Nah daripada penasaran, si Tommy nyoba beraniin diri lah buat tengok ke belakang. Dan pas Tommy nengok, itu tuh kosong Bi, gak ada siapa-siapa. Yang dia lihat tuh cuma lampu jalan yang kedap-kedip. Akhirnya Tommy jalan lagi lah. Nah tapi tiba-tiba Tommy tuh kayak ngedenger ada suara anak kecil cekikikan. Dan ternyata ada anak kecil di depannya si Tommy. Tapi buat mastiin bener atau enggaknya suara anak kecil itu, akhirnya Tommy nyamperin anak kecil itu. Terus ditegur tuh sama si Tommy, "Dek, ngapain di situ? Udah malam, pulang-pulang, takut dicariin mama." Tapi si anak kecilnya tuh gak jawab sama sekali. Dan Tommy tuh keinget dia tuh dapat permen dari perkenalan lingkungan kerja barunya tadi yang di rumah sakit. Tommy akhirnya nyoba ambil permen itulah dari tas kerjanya. Terus pas pengen ngasih permen ke anak itu, si anak kecil itu tuh udah gak ada Bi, hilang gak tau kemana. Dan disitu Tommy tuh langsung lari lah ke kosannya dia. Dan pas dia lagi lari, dari kejauhan si Romi tuh dengar suara anak kecil itu lagi cekikikan. Akhirnya sekitar jam 8 malam Tommy masuk ke kamar. Terus saking parnonya si Tommy gak berani mandi tuh, karena masih kepikiran hal yang tadi kan sama yang kemarin malam. Langsung tuh si Tommy tidur. Dan pas dia udah mulai ketiduran, tiba-tiba si Tommy tuh denger suara jelas banget dari arah kamar mandi. Biur, kayak suara orang mandi gitu loh. Tapi di situ Tommy gak berani sama sekali tuh ngebuka mata. Dan gak lama kemudian dia ngedenger lagi Bi, suara dobrakan kenceng banget dari atas loteng. Akhirnya karena udah gaduh banget, pelan-pelan si Tommy coba beraniin diri lah buat ngecek kondisi sekitar. Dia pelan-pelan ngecek kamar mandi. Dan dia lumayan kaget tuh, lantainya tuh gak basah sama sekali. Dan posisi embernya dia juga kosong, gak ada air sama sekali. Cuma tiba-tiba ada rembesan darah dari kayak pori-pori tembok gitu loh Bi. Karena takut halu, si Tommy akhirnya cepet-cepet lah ngambil air tuh buat ngucek matanya. Dan pas dia lagi ngucek matanya pakai air, airnya tuh berubah jadi darah Bi. Di situ Tommy langsung teriak tuh saking takutnya. Tiba-tiba si Tommy tuh kayak orang gagu gitu, tapi gak bisa ngeluarin suara sama sekali. Dan langsung tuh dia lari keluar kamar. Tapi pas dia mau coba buka pintu, ternyata pintu kamar tuh gak bisa kebuka sama sekali. Mampus. Keras banget kayak ada yang nahan dari luar. Akhirnya pas dia maksain untuk keluar, dan pas dia berhasil untuk keluar, semua hal yang dia alamin tuh makin gak masuk akal lagi Bi. Kos-kosannya tuh jadi aneh banget. Dan pas dia perhatiin, semua sudutnya itu tuh penuh sama makhluk-makhluk kerdil aneh gitu. Anjing, jadi kayak pindah dunia gitu. Bener Dan di atas gentengnya dia, di atas plafonnya, penuh sama sosok kuntilanak berbaju hitam. Wah gila. Akhirnya Tommy tuh nyoba lari dari lantai 2 buat turun untuk minta tolong ke teman-teman yang lain yang tinggal di kosan itu juga. Tapi semakin Tommy ngejar tangga buat turun, dia tuh kayak makin ngejauh dari lantai satunya itu. Terus tiba-tiba si Tommy tuh diseret sama sosok warna hijau, bau amis, dan kepalanya tuh kayak gede banget. Anjir.
Di situ Tommy teriak minta dilepasin. Terus sosok itu tuh nggak ngegubris sama sekali teriakannya si Tommy. Malah si Tommy tuh makin diseret sadis sama si sosok itu. Hah? Sampai akhirnya sosok itu tuh berhenti di sebuah ujung ruangan yang isinya tuh mayat anak-anak. Mampus. Dan ada kayak mayat remaja juga gitu lah. Terus seketika Tommy tuh kayak dilempar ke ruangan mayat itu. Dan di situ tuh makin bau busuk kayak nyengat banget nusuk ke hidungnya si Tommy. Wah gila. Tapi Muibi, sebelum sosok itu nutup pintu, Tommy tuh sempat lihat muka sosok itu. Dan ternyata mukanya tuh penuh darah sama belatung. Bola matanya tuh keluar. Terus lidahnya tuh panjang sampai udelnya gitu. Anjing. Di situ Tommy cuma bisa merem karena dia udah gak kuat banget tuh ngeliat sekitarnya. Sampai sekitar jam 6:30 pagi, tiba-tiba suara alarm dari HP-nya Tommy tuh bunyi. Tommy kebangun dan di situ tuh dia sadar kalau itu tuh kayak cuma mimpi doang. Anjing serem banget mimpinya Moy. Oh. Di situ badannya dia tuh basah kuyup karena keringetan. Akhirnya dia nyoba duduk lah, ngumpulin nyawa. Dia buka matanya pelan-pelan. Dan sebenarnya dia tuh masih bingung banget. Tapi dia harus cepat-cepat mandi kan buat berangkat ke kantor. Tapi ada yang bikin dia kaget banget Muibi. Pas Tommy nengok ke belakang, seketika itu juga si Tommy tuh ngelihat badannya sendiri masih tergeletak tidur. Ya. Oh shit. Dia kaget banget. Dan dari luar kamarnya si Tommy tuh denger teman-teman kosan ini tuh udah rame ngegedor-gedor pintu kamarnya si Tommy. Hah? Mereka semua tuh kaget ngeliat Tommy gak sadar. Terus mereka langsung cepat-cepat bangunin Tommy yang kondisinya tuh udah mulai kaku. Dan ternyata Muibi, teman-temannya Tommy tuh udah 4 hari gak ngeliat Tommy keluar kamar. Wah gila. Tapi yang lain tuh masih gak percaya kalau Tommy tuh kayak udah mati gitu loh ibaratnya. Mereka inisiatif buat bawa Tommy ke rumah sakit terdekat. Nah, Tommy yang ternyata masih Rogo Sukmo, dia tuh ngeliat teman-temannya ngangkut badan Tommy dan nurunin anak tangga pelan-pelan. Sedangkan di sisi lain, Tommy tuh lagi-lagi dikasih lihat sosok yang nyeret-nyeret dia semalam itu yang di mimpinya dia. Gila. Dan sosok itu tuh di atas genteng terus-terusan natap teman-teman Tommy yang lagi berusaha nolongin si Tommy. Tapi anehnya, itu tuh cuma Tom yang bisa ngeliat sosok yang nyeremin itu. Tapi Muibi, tiba-tiba tuh ada petir yang nyamber di atas pohon. Terus tiba-tiba suara petir ini tuh berubah ke bunyi alarm handphone yang tiba-tiba jam 6:30 pagi lagi. Wah gila. Di situ Tommy kebangun lagi. Dia nyoba duduk dari tidur dan dia coba ngumpulin nyawa lagi. Akhirnya pas dia udah mulai sadar, dia pelan-pelan melek kayak dejavu gitu loh rasanya Muibi. Sampai akhirnya Tommy tuh sadar kalau ini tuh baru hari kedua dimana dia tuh baru pindah dan mulai ngekos di sini. Hah? Berarti kasarannya selama ini yang dia lakuin itu di mimpi tapi kayak beneran. Iya bener Mui. Dan gak cuman panjang itu jadi kayak mimpi di dalam mimpi gak sih? Iya bener. Dia tuh mimpi, terus dia tuh kebangun. Terus pas dia kebangun, ternyata tuh mimpi lagi. Jadi dia tuh mimpi di dalam mimpi. Iya sih Aci, gokil banget. Hancur. Tadi kan di awal kita sepakat kalau ilmu hitam kayak gini tuh ternyata sekarang beneran udah merambah ke tempat-tempat atau kota-kota besar yang bisa dibilang modern kayak Jakarta. Di kota aja udah di tahapan semasif itu. Nah apalagi di daerah kan. Salah satunya kiriman cerita ini nih. Kiriman dari Paranoise yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sebut aja namanya Tia ya. Oke. Ini pengalaman yang dialamin dari tahun 2024 sampai sekarang. Intinya, tetangga Tia ada yang gak suka sama dia. Gak tahu akar masalahnya apa, tapi puncaknya itu di bulan Oktober sampai Desember kemarin. Ingat banget itu tuh sekitar jam 7 malam. Tia tuh lagi rebahan aja di kamarnya, tapi pelan-pelan kecium bau pandan yang luar biasa kuatnya. Baunya stay sampai sekitar jam 10 malam. Nah di sini Tia tuh baru keinget satu hal. Kata orang-orang, bau pandan itu nandain kalau di situ ada kuntilanak. Makanya dia buru-buru manggil papanya buat periksa. Dan kata si papanya, emang bener Nat, Moy, ada kuntilanak persis di sebelah lemari Tia. Tapi udah hilang, kata bokapnya gitu. Tia gak mau mikir yang enggak, dia langsung tidur lah. Nah tapi di pagi harinya, sekitar jam 10 pagi, dari dekat kamar mandi, Tia ngeliat ada orang mencurigakan. Cowok nih, di belakang rumahnya dia. Orang itu kayak ngiket sesuatu ke pohon yang ada di belakang rumahnya Tia. Tapi ya masih sama, Tia masih coba buat positive thinking. Terus di malam harinya, dia baru laporan lah ke papanya. Nah setelah dikasih tahu detik itu juga, papanya tuh langsung buru-buru lari ke belakang rumah.
Dan kata papanya, di situ udah ada sosok makhluk hitam, tinggi, gede, tapi jalannya kebalik. Jadi jalannya maju ke depan, tapi posisi kakinya kebalik gitu, kebayang kan? Nah, papanya ini langsung nyuruh Tia buat ngambil garam di dapur. Habis itu, papanya langsung ngelempar garam-garam ini, terus tiba-tiba ada asap hitam bermunculan gitu. Bukan cuma satu ya, tapi lebih dari itu. Dan lu tau nggak? Kata papanya Tia, ada tetangganya yang baru nikah itu mau transfer rahim atau anaknya ke badannya Tia tanpa tahu alasannya apa. Ih, Nah, dari situ tuh semuanya bermula. Pagi itu sekitar jam 4 pagi, Tia ini kebangun dalam kondisi yang nggak nyaman. Tiba-tiba, tiar, ada gelas jatuh dari nakas ke lantai. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Dan Tia ini kaget banget. Dia tuh nggak pernah narok gelas di atas nakas. Makanya di situ dia udah nggak bisa lanjut tidur tuh, karena sakit kaget dan takutnya dia. Dia lebih milih buat nunggu azan aja di situ. Tapi nunggu azan juga ternyata ada aja nih gangguannya. Mau itu zuhur, asar, atau azan-azan yang lain, itu selalu ada suara orang lagi main-mainin kloset dari kamar mandi di dalam kamarnya Tia. oke. Kayak ada orang yang ngebuka tutup klosetnya gitu. Ada kali sampai 3 hari tuh kayak gitu terus. Nah, besokannya yang dilihat atau ditemuin sama Tia itu makin ngeri lagi, Nat, Moy. Selalu ada sosok baru. Sempet Tia tuh lagi rebahan di kamar, dia ngeliat ada anak kecil tapi berbulu hitam lebat dan matanya kayak api merah nyala persis di depan dia. Oke. Jaraknya cuma kayak beberapa sentimeter aja tuh dari mukanya Tia. Gak cuman itu, gak selang lama muncul juga ada sosok cewek, rambutnya panjang sampai lantai, posturnya kurus tinggi, dan kulitnya tuh pucet banget. Nah, pertemuan sama dua sosok inilah yang akhirnya ngebawa Tia tuh ke mimpi buruk. Yang Tia ingat, di mimpinya malam itu, dia ketemu sama sosok cewek cantik banget, bermahkota emas, berpakaian serba hijau. Nah, sosok itu bilang ke Tia, kamu harus hati-hati dengan tetanggamu, katanya gitu. Dan lewat mimpi ini juga, Tia dapat gambaran petunjuk terkait apa yang beberapa waktu lalu dilakuin sama tetangganya itu. Nah, ternyata si tetangganya ini kayak nanem serbuk putih tapi dibungkus pakai kain kafan. Petunjuk yang pelan-pelan bikin Tia sadar kalau kayaknya ini emang mistis. Apalagi sosok-sosok sebelumnya tuh ternyata udah bukan cuma Tia doang yang ngeliat. Adanya Tia itu sempat motret sosok anak kecil yang kemarin itu pakai HP Tia. Tapi di situ si anak kecil ini nggak sendirian. Dia kayak ditemenin sama genderuwo. Pokoknya beneran kayak rumah hantu aja tuh rasanya si rumahnya Tia ini. Setiap saat, setiap waktu pasti ada aja gangguannya. Mau ngomongin suara-suara aneh, ada. Tia tuh sempat ngedenger juga. Ini bukan suara klise, bukan juga suara langka, ketawa atau apapun itu ya. Nah, yang didengar Tia itu suara monyet deket banget kayak lagi di hutan. Ih. Oh, Padahal area rumahnya Tia itu wilayah yang nggak deket sama hutan, apalagi kejama sama hewan-hewan di hutan gitu kan. Dan nggak cuman keluarganya Tia doang, temen Tia aja itu bisa dengar suara aneh pas lagi teleponan sama Tia. Masa ada nih temennya Tia tuh bilang kayak gini, Nat, Moy. Kaget aku, Ti. Lagi fokus dengerin ceritamu barusan kok tiba-tiba ada suara cowok sama barang-barang pada jatuh. Dan ini lebih dari satu orang temennya nih yang ngedenger suara kayak gitu pas lagi telepon sama Tia. Jangan salah, terornya ini tuh gak cuman ada di lingkungan rumah Tia aja. Pas Tia kerja di kantor, dia tuh tetap gak terbebas dari gangguan sosok-sosok aneh ini. Sosok-sosok yang selalu baru, jarang banget mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi yang paling sering sampai ngikutin itu sosok anak kecil tadi. Dan karena udah sebel, akhirnya Tia nih ngeberaniin diri buat nanya alasan kenapa dia selalu diikutin. Nah, anak kecil ini bilang, kamu harus waspadai tetanggamu itu, hati-hati, katanya gitu. Udah nggak mungkin positive thinking nih Tia di sini, apalagi udah ada dua sosok yang ngomong dengan pesan yang sama tentang tetangganya. Tia langsung buru-buru pulang ke rumah, dia nggak berani keluar lagi, tapi giliran nggak keluar dari rumah nih, pintu rumahnya malah beneran digedor-gedor sampai ngebangunin semua orang di rumahnya. Nah, pesan papanya Tia malam itu cuma satu, jangan dibuka katanya.
Dan ini cukup selaras sama apa yang Tia dapetin dari orang pinter di Medan yang kebesokannya mereka samperin. Nah FYI di Medan itu orang pinter disebutnya orang tua katanya ya. Kata beliau, ketukan pintu itu tujuannya pengen bikin Tia sekeluarga sakit. Bahkan bisa fatal akibatnya kalau dibuka. Dan emang bener, kalau itu tuh kiriman dari tetangganya. Dan si orang tua ini juga udah coba bantu buat ngehalau, tapi cuma bertahan sampai kayak bulan Oktober 2025. Abis itu santetnya datang lagi Nat, Moy. Wow. Dimulai dari nyium bau gosong di tengah malam, sampai Tia tuh ketemu sosok baru lagi. Ada cewek cantik, putih, tinggi. Oke. Nah dia ngenalin diri sebagai Liza namanya. Anak yang sempat hilang dari tahun lalu. Pokoknya dengan semua gangguan ini, Tia akhirnya langsung ngehubungin salah satu temennya. Sebut aja namanya Fitri ya. Kebetulan ibunya tuh ustazah. Bisa juga jadi tukang ruqyah. Dan ibunya Fitri ini ngasih cara. Campurin air sama garam, terus bacain ayat kursi plus surat Al-Baqarah. Tia nurut aja tuh buat ngelakuin itu semua. Dan atas seizin Allah, malam itu juga dia kayak langsung dapat petunjuk lewat mimpi. Di mimpinya kali ini, Tia tuh ketemu sama tetangganya itu. Dia lagi duduk di teras rumahnya yang posisinya di sebelah kiri rumah Tia. Nah di situ Tia mau nyamperin buat balas dendam. Tapi kayak ada yang nahan niatnya Tia gitu. Di situ Tia juga dengar ada percakapan yang bilang kayak gini. Kayak mana kita mau ambil rumah dan hartanya kalau dia, atau Tia maksudnya ya. Kalau dia aja belum kita musnahkan. Kita musnahkan dulu lah anak itu, baru ambil hartanya. Toh orang tuanya bisa dibodohi. Kata gitu. Pokoknya semua tuh bikin bingung aja soalnya tetangganya ini bukan saudara. Cuman kok bisa-bisanya terobsesi buat nguasain harta keluarga Tia gitu kan. Iya. Bahkan sampai cerita ini gue baca ini ya, mereka masih berusaha buat nyelakain atau bahkan sampai ngebunuh Tia. Sampai nyoba gitu ya buat ngebunuh Tia. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang Tia masih berdiri kokoh. Dan pelan-pelan gangguan di rumahnya pun udah mulai hilang. Wah gila. Tapi gue penasaran sih kenapa spesifik harus Tia gitu tetangganya yang diincar. Atau emang si Tia yang paling kaya atau gimana ya? Bisa jadi sih. Cuman gue malah yang penasarannya kenapa Tia dibanding orang tuanya atau ya adiknya gitu kan. Iya bisa, benar-benar. Oke, cerita ketiga ini kiriman langsung dari namanya Zahra. Kebetulan dia ini tinggal di Cianjur. Dan katanya ini tuh pengalaman terhoror dalam hidupnya dia selama ini. Kejadiannya bisa dibilang masih baru, masih di tahun ini. Sekitar 9 bulan lalu, si Zahra ini tuh nikah di bulan Januari dan ikut suaminya keluar kota, ke Lembang, Bandung. Nah setelah sebulan sebelum menikah, si suaminya ini tuh dipindah tugasin. Nah kondisinya suaminya Zahra ini tuh sebelum nikah tinggal di mes rame-rame. Dan pas udah nikah, otomatis jadi ngekos berdua sama si Zahra. Pas pertama kali pindah kosan, Zahra dianterin sama keluarganya. Ada ibunya, kakaknya, ipar, adek, sama keponakannya dia. Rame ya? Iya. Nah kebetulan ponakannya Zahra itu tuh perempuan namanya Akila. Keponakan yang dulunya tuh pas sekitar umur 4 tahun dibilang bisa ngelihat yang gaib-gaib gitu. Dan sekarang umurnya ini udah 12 tahun. Katanya mata batinnya ini udah ditutup. Tapi begitu sampai di kosan, Akila ini tuh nggak mau pergi ke arah tempat jemuran di sebelah WC Moebi. Nggak tahu kenapa tuh di situ. Singkat cerita, pindahan jalan lancar nih. Zahra ini tipe orang yang bisa dibilang agak peka lah kalau ada makhluk gaib. Biasanya dapat tanda tuh lewat mimpi atau tiba-tiba punggungnya tuh kayak panas gitu. Tapi dari awal tinggal di kosan ini, rasanya ini baik-baik aja, nggak ada gangguan sama sekali. Nah, kejadian ini ternyata baru muncul di minggu kedua mereka di sana. Di sini Zahra nih nggak kenal sama tetangga-tetangga kosannya. Dia juga jarang keluar kosan kecuali kayak buat beli sayur atau bahan-bahan makanan doang. Terus di minggu kedua itu, pas malam Jumat, ya namanya pengantin baru, malam itu tuh Zahra sengaja dandan. Terus dia pakai baju yang emang lumayan terbuka gitu. Mulai dari jam 8 malam. Orang sekarang sih nyebutnya kayak baju dinas gitu loh Moy, Bi. Suaminya kebetulan lagi ada di dapur. Awalnya biasa aja, gak ngerasain apa-apa. Tapi baru 15-20 menitan, tiba-tiba Zahra nih jadi ngerasa gak nyaman sama sekali buat pakai baju itu. Kenapa gak nyaman? Soalnya katanya dia tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia, tapi bukan si suaminya. Oke.
Soalnya si suaminya Zahra tuh kondisinya masih di dapur terus ngerokok sambil main game. Dan karena perasaan itu juga, si Zahra akhirnya langsung buru-buru ganti pakaiannya dia. Nggak jadilah intinya apa yang dia udah rencanain malam itu. Nah, singkat cerita besokannya suaminya Zahra nih berangkat kerja sekitar jam 7 pagi. Di jam 8 atau setengah 9 Zahra tuh gabut cuma main HP aja di kasur. Terus gak lama kemudian dia ketiduran dengan keadaan HP-nya dia tuh masih nyala. Nah, pas dia lagi tidur itu Zahra nih mimpi ada suara yang ngebuka pintu depan gitu. Terus akhirnya dia refleks kebangun karena takutnya beneran kebuka ada orang kan. Dan ternyata pintunya nih beneran kebuka Bi. Tapi pas dia cek gak ada apa-apa, beneran sepi. Akhirnya si Zahra lanjut tidur lagi. Dan di tidur yang kedua ini dia mimpi lagi ada suara yang ngebuka pintu. Tapi bukan pintu rumah. Ini spesifik pintu kamarnya dia Bi. Akhirnya dia kebangun lagi, dia cek gak ada siapa-siapa. Zahra masih mikir nih, mungkin dia cuma salah posisi tidur, jadi dia gak tenang. Akhirnya dia balik badan lah, yang awalnya ngebelakangin TV, sekarang jadi ngehadap ke TV. Tapi ternyata sama aja, bahkan kali ini tuh lebih ngeri. Kali ini si Zahra tuh mimpi lagi, tapi di mimpinya ada sosok hitam tinggi gede di depan pintunya dia. Zahra kali ini kebangun karena kaget, tapi pas dia bangun, dia tuh gak bisa gerak, kayak ketindihan gitu. Dia gak sepenuhnya bangun, matanya tuh emang kebuka, tapi si Zahra nih sadar kalau dia tuh masih mimpi. Akhirnya dia baca-baca doa aja, dan di mimpinya ini dia tuh ngeliat tiba-tiba muncul suaminya dengan pakaian yang sama kayak tadi pas berangkat kerja. Dan ini gak mungkin banget nih, gak mungkin suaminya tiba-tiba pulang tanpa ngabarin. Dan jarak kantor sama kosannya juga gak sedekat itu. Akhirnya di sini Zahra mulai takut tuh. Terus dia ngerasa kalau itu emang bukan suaminya dia. Tapi ya dia nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Dia cuma bisa merem-melekin matanya dia. Dan bener aja, pas dia melek untuk beberapa kalinya, Zahra beneran bangun dari tidurnya dia. Suaminya kondisinya beneran ada, tapi pelan-pelan berubah jadi sosok hitam, gede, tinggi. Bahkan tingginya tuh sampai nyentuh plafon. Jadi genderuwo dia. Iya bener. Di sini Zahra gemeter sebadan-badan sambil baca-baca doa. Dan sosok itu tuh pas abis dibaca-bacain doa berubah wujud lagi Bi. Dari tadi tuh berubah jadi asap hitam, terus jadi berubah suaminya lagi. Dan pas berubah jadi suaminya, senyumannya tuh aneh gitu. Suaminya ini tuh kondisinya kayak memeluk Zahra sambil gantian ngerayu buat kayak berhubungan badan gitu. Tapi pagi-pagi dan pelan-pelan sosok ini tuh kayak ngelus-ngelus rambutnya Zahra, megang-megang kupingnya si Zahra. Dan di sini si Zahra tuh udah nggak berani lagi lah buat ngeliat si sosok suaminya ini. Dia cuma bisa ngerasain sentuhan doang, saking takutnya dia berbaca doa terus-terusan gak berhenti. Dan akhirnya pas kondisinya si Zahra ini udah bisa gerak, tapi masalah berikutnya nih bukan di badannya. Sekarang matanya nih seolah-olah jadi kayak lengket banget, susah buat dibuka. Jadi badannya udah bisa gerak, udah bisa kabur, tapi mata sama pikirannya Zahra nih malah dipaksa buat balik tidur lagi gitu. Akhirnya dia lanjut tidur dengan kondisi Zahra tuh ngerasa di belakang dia beneran masih ada kayak orang yang baru datang gitu, terus duduk di pinggiran kasur. Sambil pandangan dia sayup-sayup gitu, Zahra akhirnya nyoba buat narik selimut buat ngumpet lah. Tapi selimutnya kayak balik ditarik gitu, beneran kayak tarik-tarikan selimut gitu. Di sini Zahra kondisinya takut banget, kayaknya nggak ada cara lain lagi nih buat selamat kecuali ngelawan itu semua. Akhirnya dia nekat ngeberaniin diri buat melekin matanya dan nengok tuh ke arah pinggir kasurnya. Dan pas dia nengok, gak ada siapa-siapa tuh Bi. Pintunya kebuka tapi kosong juga. Akhirnya di detik itu juga Zahra langsung lari ke rumah tetangganya yang selama ini tuh bahkan dia belum pernah kenalan. Dia lari sambil nangis-nangis, terus langsung dipeluk lah sama tetangga ceweknya. Pas ditanya ada apa, pokoknya Zahra cuma jawab kalau barusan tuh ada suaminya. Tapi Zahra yakin kalau itu bukan suami aslinya, tapi itu jin. Pas Zahra nyeritain semuanya, itu tuh kondisi jam 11 siang. Nah si tetangganya ini manggil marbot masjid yang katanya bisa ngejampe-jampe atau kayak ngedoain gitu. Dan pas si marbot masjid itu ngeliat kosannya Zahra, marbot itu tuh langsung bilang kalau katanya yang tadi ditemuin Zahra itu emang bukan suaminya, tapi itu beneran genderuwo. Dan genderuwo itu emang lewat, terus sempet ngeliat Zahra kayak ngasih liat auratnya itu, yang malam-malam dia pakai baju dinas itu loh. Jadi si genderuwo ini tuh kayak tertarik gitu sama si Zahra. Dan akhirnya kayak
tinggal menetap di kosannya itu, di posisinya jemuran itu. Oke. Zahra akhirnya udah gak berani masuk kosannya lagi. Bahkan ada kali 2 harian ini dia tinggal di rumah tetangganya numpang. Awalnya pas dia nyoba cerita ke suaminya nih gak percaya sama sekali. Dan singkat cerita, beberapa waktu setelah mereka beneran pindah dari kosan itu, ternyata ada satu barang yang ketinggalan di kosan lama itu. Suaminya Zahra tuh ngambil sendirian di situ. Dan katanya pas dia lagi beresin barang, suaminya nih ngeliat ada kakek-kakek nggak tahu siapa. Penampilannya tuh kayak orang mau berkebun gitu, bawa cangkul, tapi mukanya beneran nggak kelihatan katanya. Kakek itu tuh bilang kalau kayaknya ada barang yang ketinggalan di tempat jemuran, tempat sosok itu tinggal katanya. Dan seperti biasa, suami Zahra yang ngedenger cuma ngerespon kayak nganggep remeh doang. Tapi dia baru mulai percaya pas sadar kalau sosok kakek barusan itu tuh aneh. Dan pas dilihat lagi ke belakang, sosoknya tuh udah hilang gitu aja. Dan suaminya yang selama ini cuma nganggep Zahra tuh halu, akhirnya percaya juga dan langsung minta maaf ke si Zahra. Tapi ya untungnya sekarang nih udah gak ada gangguan-gangguan kayak gitu lagi Moebi. Soalnya si Zahra tuh udah balik ke Cianjur lagi, dan suaminya udah resign dari kerjaannya barusan. Apa jangan-jangan sosok yang berubah jadi genderuwo aslinya tuh si kakek-kakek itu ya, yang ditemuin sama suaminya Zahra itu ya? Nah bisa jadi, atau bisa jadi juga emang ada banyak sosok aja tuh di dalam kosan itu. Oh iya sih, bener juga anjir. Iya, tapi siapapun genderuwo itu anjir, dirayu depan mata lo sampai lo mau dipakai gitu sama genderuwo, anjing serem banget sih.